Nah, hari ini teman-teman yang sudah kita tunggu-tunggu nih, ya. Yang sudah kita tunggu-tunggu acara hari ini, acara utama hari ini, kita akan mendengarkan suatu sharing dari seorang anak muda, baru 25 tahun usianya teman-teman ya. Ini namanya Stephen, never too young to change the world. Ya, jadi Stephen ini prestasinya udah banyak banget teman-teman, bahkan sudah sampai beli mobil BMW X1 sendiri. Ya, sebelum kita panggil, kita saksikan sama-sama Sunday Punch berikut ini. I've been looking for a way out, I can't find my way now, I just need you by my side. Lately I've been thinking, baby, we could get away and never look back, never look back, never look back, no, never look back, never look back. Oke, teman-teman, kita sambut Stephen. Ya, silakan, Stephen. Oke, pagi semuanya. Suaraku kedengaran jelas ya? Jelas. Oke, ya perkenalin dulu ya teman-teman. Ya, walaupun udah tahu tadi di Sunday Punch aku. Nah, aku namanya Stephen. Nah, tapi aku akrabnya itu dipanggil sebenarnya Apen teman-teman. Jadi jarang banget ada yang panggil aku Stephen ya, gitu. Jadi teman-teman kalau yang belum kenal boleh panggil aku Apen aja gitu. Nah, ini pertama kali ya sharing di forum sebesar ini nih gitu. Wow, ini luar biasa banget. Thank you buat Ko Richard sama Ci Susan ya yang udah kasih aku kesempatan buat sharing di grup KS gitu, di super team ya terutama ya. Nah, ini aku perkenalannya itu Ci boleh minta ini apa? PPT, sharing PPT-nya. Nah, jadi background sekilas ya teman-teman. Nah, jadi aku
lulusan dari Teknik Sipil UPH. Kalau teman-teman tahu, UPH tuh yang ada di Karawaci ya. Nah, ini aku fresh graduate, terus aku kelahiran tahun 96 gitu. Lahir di asli Pontianak. Jadi kalau teman-teman ada yang Pontianak, halo juga semuanya yang asli Pontianak ya. Nah, terus habis itu anak pertama ya dari 3 bersaudara. Nah, terus habis itu aku habis lulus itu belum pernah bekerja sama sekali gitu. Nah, terus habis itu, nah pertama kali itu direkrut sama Ko Erik dan Ci Astrid. Itu lulus AAJI tanggal 26 April, teman-teman. 26 April 2019. Nah, ini aku juga mau say thank you ya buat leader aku, Ko Erik sama Ci Astrid, yang udah ngajak aku ke bisnis ini, yang udah mengubah hidup aku istilahnya gitu, yang udah kasih aku kesempatan, kasih aku peluang gitu untuk menjalankan bisnis ini. Nah, terus lanjut, sebelumnya aku pengen tanya ke teman-teman nih semuanya ya. Jadi sebelum aku lanjut ke next slide, aku pengen tanya teman-teman, apa sih yang teman-teman expect nih dari yang aku sharingin hari ini? Karena kan ya siapa tahu gitu dari yang materi yang aku bawain, ini ada yang kurang nyambung nih gitu. Nah, jadi aku pengen tahu nih teman-teman di sini. Aku panggil teman-teman semua nggak apa-apa ya. Ini walaupun aku masih umur segini, tapi harusnya nggak apa-apa ya semua teman-teman di sini. Nah, jadi pengen tahu nih nanti apa yang teman-teman pengen tahu. Tadi pengalaman ya kurang lebih ya sebenarnya. Ya, oke, ya. Ya, banyak banget perjalanan ya, terus oke, ya. Oke, nah nanti ini harusnya ya, semoga teman-teman apa yang aku sharingkan hari ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Bukan semoga, bersyukur apa yang aku sharingkan hari ini menjadi manfaat buat teman-teman semua di sini. Nah, jadi next-nya adalah, nah aku mau ceritain dulu nih, cerita aku ya sebelum masuk ke bisnis ini. Nah, apa sih yang aku alamin gitu ya. Nah, untuk waktu itu, pada saat aku masih umur 22 tahun tepatnya, 21 jalan 22, aku mengalami yang namanya quarter life crisis nih, teman-teman. Kayak apa tuh quarter life crisis yang aku alamin ya. Nah, itu pertama nih, aktivitas setelah lulus. Kerjaan aku ya, tiap hari main game, terus makan, bangun tidur, makan, main game, makan lagi, tidur lagi, diulang-ulang terus. Ya kayak gitu terus. Pokoknya setelah lulus ya kerjaan aku kayak gitu karena udah stres banget waktu kuliah. Stres banget. Habis itu pas lulus langsung free banget ngelakuin apa yang aku bisa lakuin lah. Pokoknya gabut-gabutan lah, main game tiap hari karena hobi aku kebetulan aku suka main game. Nah, terus aku punya profesi nih sebagai pengacara. Tapi ini pengacaranya bukan lawyer ya teman-teman. Harusnya teman-teman tahu sih ini apa. Pengacara tuh pengangguran banyak acara. Jadi aku tiap hari tuh sibuk banget. Kayak kelihatannya sibuk ya, keluar-keluar terus kemana lah, pergi ke mall lah, pergi hangout lah sama teman-teman, terus dan sebagainya gitu, dan segala macamnya. Nah, kelihatannya kayak, wah, apa tiap hari pergi terus ya, padahal juga nggak ngapa-ngapain sebenarnya, pergi cuma nongkrong-nongkrong biasa, nggak ngapa-ngapain, bahkan nongkrong buat main game juga. Nah, itu kerjaannya. Kayak gitu terus diulang-ulang tiap hari, kayak nggak ada, flat banget. Nah, setelah lulus ya, terus habis itu traveling. Nah, jadi kenapa sih aku waktu itu habis lulus pengen traveling? Aku jarang banget yang namanya traveling pada saat kuliah dan sebelum kuliah. Jadi pada saat itu, ketika aku setelah lulus, aku dihadapkan nih dengan yang aku lihat ya teman-teman, aku kan banyak yang udah lulus duluan, terus mereka udah kerja. Nah, aku lihat mereka kerja nih kayak gak ada waktu banget. Semuanya mereka ini benar-benar ya kayak sibuk banget. Mau kita ketemuin aja susah banget. Mau aku ketemuin susah banget. Nah, akhirnya aku kayak lihat, oh kalau misalnya udah kerja, dunia kerja, itu pasti nggak bisa yang namanya traveling gitu. Ya udah deh, aku milih kayak ya udahlah nanti sebelum aku kerja coba traveling dulu deh, traveling sepuasnya ya, tapi nggak sampai tiap itu ya, paling 1 bulan ada kemana gitu, terus ganti lagi kemana dulu. Nah, sampai waktu itu tahun 2018 ya aku lulus, itu sampai akhir tahun tuh. Jadi aku dari tengah tahun sampai akhir tahun kerjaan aku yang kayak tadi doang teman-teman, diulang terus. Nah, habis itu barulah masuk tahun 2019. Akhirnya aku memang udah memutuskan mau cari kerja.
Nah, aku mau cari kerja dan aku nggak punya sama sekali pikiran untuk berbisnis gitu. Jadi, nah pada saat aku masa mencari kerja itu dari awal tahun ya sampai kayak tadi kan teman-teman lihat aku di bulan April ya, selama 4 bulan itu teman-teman nggak ada panggilan kerja sama sekali. Terus habis itu kayak ya kerjaannya juga ngulang lagi dari yang 6 bulan sebelumnya. Kerjaannya diulang-ulang lagi, main game, makan, tidur, eh, ya gitulah pokoknya diulang-ulang sambil nunggu panggilan interview. Dan itu bikin aku sampai kayak istilahnya crisis identity ya. Nah, masuklah ke quarter life crisis. Kayak kenapa? Aku udah di umur pada saat itu lulus tuh 21 jalan 22 kan. Nah, itu aku belum kerja. Sedangkan teman-teman aku udah banyak yang kerja. Dan aku lulusnya itu telat gitu, setengah tahun. Setengah tahun lulusnya telat ya. Karena ada mata kuliah yang tidak lulus. Jadinya jadi telat deh setengah tahun. Nah, terus udah nggak kerja, terus teman-teman udah pada kerja kan. Nah, tiap hari kerjaannya ngabisin duit doang, nggak ada pemasukan sama sekali. Nah, kegiatannya benar-benar itu. Semua yang tadi teman-teman lihat ya, itu kegiatannya tuh menghabiskan uang banget. Semuanya benar-benar. Nah, dan pada saat itu benar-benar kayak, aduh, hidup mau dibawa kemana nih? Kayak nggak ada goals gitu ya. Kan masih muda, kayak gitu deh. Masih muda kayak, aduh, bisa dibilang hidup masih panjang. Tapi kayak, mau ngapain ya dalam deket ini juga bingung sama benar-benar yang bingung banget tipikal ya gitulah anak muda pada umumnya, tapi nggak semua sih, banyak juga yang kayaknya udah yang kayak udah tahu nih habis selesai kuliah harus gini harus gitu. Nah, kalau aku tuh tipenya yang kayak aduh aku nggak ada arahan nih, susah banget buat mau milih keputusan gitu. Udah ditawarin kayak kerja ini kerja itu, terus bisnis ini bisnis itu. Dan semua masukan aku tampung, tapi kayak nggak punya ini istilahnya power untuk memilih mana sih yang aku pengen jalanin, karena opsi itu terlalu banyak banget. Bisa bisnis A, bisnis B gitu. Waktu itu benar-benar disuruh sampai berbisnis aja daripada kerja nggak dapat kan. 4 bulan loh, itu lama banget. Nah, dan akhirnya nggak kelar-kelar solusinya, tapi tiba-tiba nih ada panggilan interview dari LinkedIn yang akhirnya membawakan aku bertemu dengan Ko Erik dan si Astrid ya, pertama kalinya. Dan saat itu aku dijelasin, nah boleh balik ke seleksi. Nah, jadi pada saat di interview teman-teman, aku benar-benar kayak interview kerja. Benar-benar ditanyain goals aku apa, kelebihan bla bla segala macam seperti biasa ya. Nah, dan akhirnya aku di istilah, kalau teman-teman tahu di sini ya, di JLM atau JL gitu. Ke JLM kan karena aku milenials ya, jadi aku waktu itu dihadapkan dengan yang 3 ini teman-teman. Bukannya aku nggak kepikiran, aku kepikiran kok mau beli mobil, mau merit, mau beli rumah, kepikiran banget. Tapi waktu itu bukan prioritas aja sebenarnya, karena posisinya ya pada saat itu mobil sebenarnya udah punya. Kalau rumah ya puji Tuhan ya, aku di Jakarta, aku masih ada keluarga di sini. Jadi aku ikut dengan keluarga tinggal, masih difasilitasi lah untuk rumah. Merit apalagi pasangan belum ada. Jadi itu udah paling nggak mungkin gitu kepikiran untuk merit gitu ya. Jadi waktu itu memang benar-benar bukan prioritas. Prioritasnya waktu itu adalah yang penting aku bisa hasilin duit dulu deh. Itu yang paling penting. Nah, tapi setelah aku dijabarin kayak gini, biaya-biayanya, terus dihitungin kan kayak totalnya berapa yang aku harus kumpulin. Aduh, aku langsung kayak, aku harus kumpulin segini gitu. Itu total ya hampir 3M ya kalau misalnya mau beli rumah, mau merit, mau beli mobil. Itu langsung kayak panas gitu dengernya, kayak kepala tuh langsung panas gitu kayak. Oke, terus lanjut ngobrol-ngobrol. Nah, akhirnya baru disodorkan yang ada yang namanya layar biru ya. Dan dari situ aku langsung kayak lihat waktu itu belum benar-benar mencerna, yang penting kayak, oh ini duitnya gede, itu doang. Nggak ada kayak, ini buat apa, terus gimana cara kerjanya, bla bla bla, segala macam. Aku nggak kepikir, aku cuma lihat kayak, oh ini duitnya gede nih, oke lumayan gitu. Terus cara kerjanya kayaknya gampang, achievable, cuman setiap tahun rekrut 3, promosi 3. Ya udah, aku waktu itu akhirnya terima juga. Nah, dan itu sebelum aku lanjut ya teman-teman, nah, ngapain sih aku kayak tadi tuh kerjaannya kayak ngabisin uang terus,
ngabisin duit terus gitu ya. Terus habis itu santai-santai gitu. Tadi yang aku udah bilang, karena aku udah tahu pas kerja itu kita nggak akan aku taunya ya, sepengetahuan aku pada saat itu. Kalau pada saat kerja akan susah cuti, terus habis itu susah mau izin apa segala macam ya dari pengalaman teman-teman lah. Nah, dan waktu itu aku juga maunya bisa dibilang waktu itu aku apa namanya? Aku memutuskan untuk spend my last few months untuk kerja dulu. Untuk santai-santai dulu sebelum kerja gitu. Mindset aku karena waktu itu tuh ya uang tuh bisa dicari, tapi kan waktu nggak bisa diulang lagi ya. Waktu untuk jalan-jalan kayak gitu-gitu tuh yang masih masa muda gitu, aku kayak mikirnya, itu nggak bisa diulang nih. Nanti kalau misalnya udah kerja harus bangun karir, bla bla bla. Aduh nggak bisa diulang. Ya udah, pokoknya yang penting beresin dulu semuanya. Nah itu mindset aku pada saat itu. Jadi bukan karena aku nggak sadar ya harus ngumpulin duit atau apa, tapi ya memang waktu itu ya pikirannya yang masih istilahnya ya kalau bahasa milenial sih bocil banget gitu, masih bocah banget pemikirannya, mindsetnya juga gitu. Nah terus habis itu, nah baru aku kayak setelah apa namanya dijelasin di JLM sama Ko Erik, Ci Astrid, nah aku langsung kayak oke, aku langsung mau kerja. Aku langsung mau sign pada saat itu juga. Tapi kenapa? Bukan karena aku lihat apa ya kayak aku pasti bisa atau apa. Aku cuma takut waktu itu, waduh kalau misalnya aku nggak sign hari ini, nanti nggak ada kesempatan lagi gitu. Nanti si Ko Erik dan si Astridnya nggak bakal cari aku lagi gitu. Jadi aku kayak ya udahlah mending sign sekarang dulu gitu. Nanti nggak ada panggilan kerja lagi. Ini udah yang panggilan pertama, masa aku kayak jual mahal gitu. Ya mindset aku cuma sebatas itu teman-teman. Nah, masalah untuk pikir kerjainnya atau gimana caranya, bla 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 segala macam nggak kepikiran sama sekali. Karena ya balik lagi ya, sebelum aku menjalankan bisnis ini, aku tuh paling anti dengan kerjaan yang namanya selling. Yang kerjaan yang harus ketemu dengan orang, jualan gitu, ketemu klien istilahnya deh. Wah, itu aku udah paling hindari kerjaan-kerjaan marketing gitu. Itu semua aku kalau di apply ya, aku apply di LinkedIn itu nggak ada sama sekali. Aku apply-nya semua back office. Nah, tapi karena aku terlalu fokus dengan fokus dengan yang tidak marketing itu, ya malah itu yang ke-attract kayaknya ya gitu. Jadi apa yang kita fokuskan tuh jadinya itu yang ke-attract gitu. Ya, dari situ aku belajar lah dari main programming ya mungkin gitu. Nah, terus dari sini baru setelah belajar akhirnya aku menemukan what, how, dan why aku di sini gitu. Nah, kita lihat kalau teman-teman pernah dijelasin ya, ada yang golden circle itu ya, yang paling luar kan what dulu, terus how dan paling dalam why. Nah ini aku kayak waktu itu yang paling aku simple ya, yang aku lihat dulu deh what-nya, simple banget. Aku lihat ini achievable, karena setiap tahun cuman rekrut dan promosi 3. Terus aku pikir, aku ini bisa dibilang kalau mau punya banyak followers, baik teman, ya oke lah, sedang lah, nggak banyak-banyak banget. Kalau aku lihat followers Instagram aku waktu itu juga paling cuma 500-an, 600-an orang gitu. Masa sih dari sekian banyak orang itu, nggak ada sih 3 orang aja yang tiap tahun aku bantu untuk sukses juga bareng gitu kan. Ya udah aku kayak pikir, oh ya ini achievable banget, gampang lah gitu. Kalau untuk masalah market, karena gede banget gitu. Udah dijelasin juga sama Ko Erik kan, itu baru market recruiting, belum lagi market yang untuk sellingnya. Nah baru 4%, waktu itu masih slide-nya masih 4% ya, penetrasi asuransi masih 4%. Gila banget itu, kayak aku mikirnya gila banget, itu banyak banget gitu, masih banyak yang belum terproteksi. Padahal keluarga aku aja aku udah berasa semua udah punya asuransi, tapi kok ternyata masih banyak yang belum terproteksi ya. Ya udah, itu juga bukan masalah. Jadi aku udah anggap ini pertama achievable. Terus kedua, siapa sih yang nggak bakal lihat income acceleration-nya untuk apalagi yang anak muda kayak aku, seumuran aku ya, yang kayak aku kalau lulus, aku tuh udah mindset-nya tuh, paling gaji aku 4-6 juta doang. Mentok-mentok 6 juta, karena ya memang kerjaan aku yang lulusan teknik sipil ya segitu-segitu income-nya. Teman-teman dari semua yang udah kerja duluan ya, teman-teman aku, paling gede pada saat itu 7 juta. Terus aku lihat, 7 juta, ini tahap pertama aja jadi BP 7 juta. Kalau aku cuma dari BE jadi BP, aku udah paling gede dong di angkatan aku gajinya. Ya udah gitu. Say no more gitu, langsung aja. Nah, jadi income acceleration-nya juga gede ya, kalau teman-teman lihat di layar biru tuh, 7 juta, 17 juta, dan sebagainya. Nanti
aku detailin. Nah, terus habis itu yang ketiga, ini yang agak aku super bingung ya, kayak gak akan pernah ketemu di bisnis apapun gitu. Aku kayak sangat lihat apa ngajak orang sukses gitu, ngajak orang sukses. Oke, aku pikir kalau misalnya aku kerja nih, aku kerja sebagai karyawan, itu mana mungkin gitu. Aku mau sukseskan diri aja, ngos-ngosan harus mungkin ya. Mungkin aku kayak mau sukseskan diri aku sendiri aja, aku ngos-ngosan gitu. Gimana mau mikirin sukseskan orang lain gitu. Nah, terus habis itu kalau di sini kayak dengan kita merekrut, kita sukses dan orang yang kita rekrut ikutan sukses, nyiprat. Jadi ada istilahnya timbal baliknya juga sih dibilang ya sebenarnya secara harafiahnya. Waktu itu kan aku kayak mikirnya gampang aja gitu. Mikir yang simple aja dulu. Oh, pokoknya kalau aku sukses, dia juga sukses karena dia juga dapat income. Ya udah, kita sama-sama sukses aja bareng di sini. Suksesnya rame-rame, nggak sendirian doang. Kalau misalnya aku bisnis mau sukseskan orang, itu ya aku harus keluarin modal yang lebih gede lagi dong pasti. Misalnya aku punya karyawan nih, terus habis itu aku mau sukseskan dia nih, gajinya aku naikin, tapi gimana ya, aku aja terbatas dengan modal gitu. Gimana aku mau mikirin orang lain, aku sendiri aja belum oke gitu loh. Nah, jadi itu yang nggak ada di bisnis lain, aku bisa bilang ya pada saat itu. Terus yang keempat adalah help people. Seperti 3 misi mulia kita ya, 3 misi mulia kita ini benar-benar yang kayak, oh aku langsung kayak, wow, ternyata kita di sini bukan cuman cari-cari duit doang ya, kayak duit oke gitu, kita bisa dapat, tapi kayak misinya tuh lebih dari itu. Karena yang paling pertama ya teman-teman, udah sering banget dijelasin ya, misi kita adalah nolong nasabah. Dan banyak banget nasabah-nasabah yang udah tertolong dari bukti-bukti klaim. Dan baru-baru ini juga kayak, even itu penyakit-penyakit kecil kayak contoh usus buntu gitu, itu aja udah nolong banget loh teman-teman, usus buntu gitu. Apalagi sekarang, dulu belum ada COVID ya, apalagi sekarang yang ada COVID. Siapa yang tahu risiko tuh semakin hari semakin ada gitu, semakin besar juga. Jadi bukan risiko makin sedikit, risiko tuh semakin besar gitu tiap tahun gitu. Kayak COVID sekarang mana ada yang tahu kan. Nah, itu benar-benar membantu banget terutama untuk nasabah ya. Nah, itu jadi yang aku lihat pada saat itu di bisnis ini. Jadi itu apa? Screening singkat gitu. Waktu itu kan belum dalam banget, cuman taunya oh ini bisa dapat apa aja dari sini. Nah, itu baru buat sederhananya. Terus caranya gimana? Nah, caranya udah ditunjukin how-nya. Nah, ini yang selalu tiap minggu kayaknya ya kita udah selalu diingatkan sama Ko Denny. Nah, dan leader-leader kita semua nih udah ngingatin dari Ko Denny, Ko Richard, Ko Eric, itu selalu ngingetin kita tentang ini. Nah, tahapan bisnisnya diingetin terus kayak gini loh caranya. Kita juga diajarin caranya semuanya. Dari yang BE ke BP kita ada 10 LPS, terus habis itu dari yang kita BP, nah dirumuskan sama Ko Richard ya ada M7. Nah, nanti teman-teman kalau yang udah jadi BP nanti ya ada lagi teman-teman. Nah, itu semua tuh udah lengkap komplit. Paket komplit, kita tinggal jalanin aja, nurut aja sama yang leader kita kasih tahu, karena kan mereka udah lebih pengalaman ya, apalagi leader aku kan, Ko Eri, Ko Richard gitu kan, udah bertahun-tahun di sini. Jadi aku mah ya udah aku percaya aja gitu. Untuk aku yang nggak punya pengalaman, kenapa aku harus ragu gitu? Ya udah, ini 7 juta, 17 juta sampai potensial income-nya 20 miliar dengan hanya 10 nasabah dan 21 calon partner aja. Kita punya potensial income bisa sampai 20 miliar per bulan, teman-teman. Itu dan bukan masalah angkanya ya, teman-teman. Masalahnya adalah waktu yang diperlukan untuk capai 20 miliar itu seberapa lama gitu. Kalau di sini kita udah dikasih lihat bisa dari range 7 sampai 10 tahun kita capai 20 miliar per bulan. Jadi aku kayak hitung-hitung, waktu itu aku masih umur 22. Terus 10 tahun, masih 32 kok. Oh, udah oke lah, kalau jangankan 32, umur 30 aja aku udah punya income 1 M per bulan aja. Bukan 1 M per bulan, sorry. 1 M per bulan aja aku udah rasanya bingung mau habisinnya gimana. Gitu. Ya udah, kayak udah ikutin aja deh, gampang gitu. Nah, terus setelah how-nya udah dikasih tahu, teman-teman, nah baru masuk ke yang paling intinya ya. Kenapa sih jalanin bisnis ini? Why-nya yang paling terbesar ya. Nah, kalau untuk aku pribadi, yang pasti ya, why terbesar adalah keluarga. Siapa sih yang nggak kerja untuk keluarganya, untuk parents-nya, atau untuk anak-anaknya? Gitu. Dan menurut aku itu adalah why yang kayak
nggak harus di bisnis ini kok. Kita mau kerja dimanapun, mau bisnis dimanapun, why terbesar kita ya pasti itu keluarga kita. Apalagi kalau terutama untuk aku ya, untuk orang tua aku yang udah membesarkan aku ya, udah kayak ngerawat dari kecil sampai udah gede gitu ya, udah umur 20 sampai 21 berarti ya waktu itu. Udah sampai umur 21, itu udah dibayarin semuanya dari TK sampai kuliah gitu ya, semua dibayarin. Ya pasti itu kita harus ini dong sebagai anak yang baik, kita berbakti dengan orang tua juga, kita harus kayak kasih yang terbaik lah. Sebenarnya untuk aku pribadi ya, orang tua aku juga nggak ini ya, nggak mengharapkan kayak aku kasih duit atau apa, yang penting akunya bisa mandiri dan sukses saja, itu udah cukup sebenarnya, kebahagiaan buat mereka gitu. Ya udah, makanya itu yang aku harus lakukan gitu ya. Kebetulan memang aku ini mama sekarang tinggal mama gitu, papa udah meninggal dari 2017 ya, tapi ya selagi masih ada mama, ya udah ini yang harus aku kejar gitu. Dan mama mumpung masih muda juga kan gitu. Terus habis itu, nah terus keluarga oke lah, aku udah bilang itu udah standar banget, standar semua orang keluarga. Tapi ada yang kedua. Nah tadi yang pertama keluarga, terus yang kedua ya tim aku. Tim aku mereka udah percaya dengan aku. Ya, hilang suaranya, Pan. Nah, ini hilang suara, Pan. Mungkin dicek Lu dulu. bingung cara mau. Halo? Halo? Apen cek ini aja, signalnya. Halo, Teh? Kalau signalnya bagus, wifi-nya bagus, lanjut aja, Pan. Udah jelas? Udah ya, oke. Aku lanjut lagi. Oke, ya. Sorry ya, kayaknya ini sedang ada masalah di wifi gitu. Ya, bersyukur lancar sampai selesai. Nah, oke, kita lanjut untuk tim. Nah, kalau untuk tim aku, mereka udah percayain ya ke aku, kayak istilahnya believe dengan apa yang aku believe, yaitu kan aku believe dengan layar biru, mereka juga believe ya. Jadi itu juga jadi tanggung jawab buat aku ya untuk bantu mereka sukses, karena itu yang tadi aku bilang, nggak bisa dicari di bisnis lain, ngajakin orang sukses bareng. Nah, itu yang jadi tanggung jawab terbesar aku juga. Dan ada teman-teman lainnya yang, nah itu juga jadi tanggung jawab besar aku, mereka untuk mensukseskan mereka. Dan juga untuk orang-orang yang masih belum aku terekrut, nah aku juga agak prihatin ya, kayak kadang lihat yang masih berjuang, yang kayaknya, aduh orangnya bagus, tapi kok kayak masih betah dengan kerjaannya, tapi nggak apa-apa, itu kayak aku tetap harus keep going sih, aku nggak bisa terus bergantung dengan mereka, aku tetap harus ngembangin bisnis ini, aku terus tetap cari banyak milenials, kan masih ada banyak ya milenials di luar sana yang perlu bantuan kita gitu, orang-orang kita di sini yang di Vision gitu, banyak banget yang belum tahu bisnis ini. Nah tugas kita adalah itu, men-sharingkan bisnis ini ke siapapun yang pastinya sesuai KSR lagi, balik lagi ya gitu. Nah, jadi itu tuh benar-benar kayak, aduh, ini kita harus berubah sih milenials, jangan kayak di berita-berita ya, yang di JLM tuh apalagi yang kayak nggak bisa beli rumah, terus habis itu kayak gajinya pas-pasan, apa segala macam gitu. Itu adalah PR kita sampai saat ini gitu, dan ke depannya. Terus next-nya itu, nah why-nya itu ya. Nah, tapi gimana caranya kayak kita mensukseskan orang-orang, tapi kitanya sendiri belum, istilahnya belum sukses ya. Nah, ini pernah di-sharingin ya salah satu leader di Vision tentang, aku lupa ini judulnya apa, tapi aku anggaplah ini tangga kehidupan. Jadi kata leader ini, yang pertama yang kita harus lewatin adalah financial security dulu. Terus yang kedua, time freedom, dan ketiga adalah life purpose. Nah, menurut aku ini kayak bener banget 100%. Tadi sesuai yang aku tadi bilang ya, gimana kita bisa bantu orang lain, bantu orang di luar sana untuk sukses, kalau kita sendiri nomor satu aja nggak lewat, yaitu kita aja masih kayak belum financial security, masih kayak aduh semuanya serba pas-pasan, terus habis itu kayak hemat-hemat dan segala macam lah gitu. Ya bukan hemat itu salah, tapi kenapa kita nggak ningkatin income aja gitu kan. Nah dengan cara ya di bisnis ini seperti yang dikasih tahu ya sama leader-leader. Nah intinya itu, gimana kita mau bantu orang gitu. Nah walaupun kita udah financial security bisa dibilang, nah kita juga harus lewatin yang kedua dulu, ada yang namanya time freedom. Nah ini juga
sesuatu yang langka banget ya. Apalagi tadi aku udah sempat mention untuk yang kerja aja teman-teman aku yang gajinya itu 4 sampai 6 juta aja. Mereka aja udah ngorbanin waktunya udah banyak banget. Nah, yang berbisnis aku nggak tahu, jarang teman-teman aku sih rata-rata sih masih kerja dulu ya, kerja untuk mencari modal gitu misalnya. Nah, kalau berbisnis pun ada beberapa tapi kayak modal yang dikeluarin harus berapa gitu. Dan semakin besar modalnya, semakin besar tanggung jawabnya, dan semakin banyak waktu yang dia harus korbankan. Karena misalnya contoh paling gampang ya, jualan makanan aja deh. Nah, jualan makanan teman aku ada yang jualan makanan. Nah, dia kalau mau income-nya makin gede, pesanannya pasti justru harus makin banyak dong. Nah, pesanannya makin banyak, nah waktu yang dia korbanin berarti kayak misalnya dia yang awalnya contoh mau jualan makanan di jam 5 pagi, dia udah mulai masak, harus jadi jam 3 pagi atau bahkan jadi jam 1 pagi gitu. Jadi karena orderan makin banyak gitu, waktu yang dia ini korbanin juga makin banyak gitu. Nah, jadi itu time freedom juga susah ya. Kalau belum lewatin time freedom, susah juga untuk bantu orang sukses. Nah, baru yang ketiga ini, life purpose. Nah, ini udah level tertinggi bisa dibilang ya dalam kehidupan gitu ya. Di saat kita udah lewatin financial security dan time freedom. Dan itu kita bisa rasakan banget di bisnis ini. Walaupun mungkin kalau pada saat BE ke BP, kita belum benar-benar 100% ya. Aku bisa bilang itu income 7 juta tuh belum benar-benar financial security, belum benar-benar time freedom teman-teman. Itu masih tahap awalnya aja. Tapi walaupun kita belum sampai benar-benar, tapi kita at least udah bisa mengatur waktu pertama. Terus income kita udah nggak perlu khawatir. Kita kan tetap selling terus, tetap rekrut terus. Nah, dari situ kan income kita nggak usah khawatir, nambah terus gitu. Yang penting kita aktivitas terus, itu intinya. Jadi itu nggak perlu khawatir. Jadi kita sambil melakukan life purpose, kita sambil financial security dan time freedom kita jalanin, life purpose juga bisa terpenuhin. Menurut aku di bisnis ini bisa banget gitu. Nah, dan nextnya oke. Nah, ini udah mau masuk ke achievement aku ya, teman-teman. Nah, ini sebelumnya ya, teman-teman, penutupan dari yang tentang tadi ya, tentang tadi itu adalah, aku cuma mau bilang sih, teman-teman, jadi dari tadi kan aku kayak mentionnya kayak uang, terus ya uang gitu masalahnya gitu ya. Nah, tapi yang aku percaya, uang itu kita bisa cari dimanapun. Bahkan kayak aku kalau nggak kenal bisnis ini pun, aku tetap percaya kok aku bisa kerja apapun atau bisnis apapun tetap menghasilkan uang gitu, menghasilkan uang dan intinya ya itulah menghasilkan uang. Terus tapi permasalahannya tadi cuma satu sih, aku juga udah sempat mention, yaitu waktunya mau berapa lama. Waktunya harus berapa lama untuk kumpulin sejumlah uang yang misalnya tadi ya contoh aja, aku udah dikasih problem nih kayak aku harus merit, harus siapin uang merit, siapin uang buat beli rumah, siapin uang buat beli mobil kayak gitu. Nah, itu kan udah jelas tuh, oh aku harus kumpulin segini. Nah, kumpulin duit segitu itu tuh perlu berapa waktu lah, berapa lama waktunya gitu. Nah, itu kalau aku pikirin di tempat lain, waduh, bisa sih, tapi kayak masa aku harus kayak umur 30-an, 40-an baru kayak ngumpulin gitu ya. Nah, kalau mungkin nggak tahu ya, dulu mungkin kayak karena belum mengenal bisnis ini, itu kayak ya masih possible banget ya. Tapi kayak makin hari makin ke sini tuh millennials tuh bisa dibilang pengennya yang instan gitu ya. Artinya kita kerjain instan tuh ada sesuatu yang kita kerjain dengan kerja keras, tapi tuh hasilnya cepat gitu, ada hasilnya. Nggak mau kayak kerjain yang kayak, aduh kita udah kerjain put effort, terus put modal udah banyak banget, tapi kayak kok hasilnya segitu aja. Biasanya kayak cepet banget ditinggalin sama millennials kalau bisnis-bisnis yang kayak gitu lagi gitu. Atau kalau kerjaan yang paling mungkin ya masih betah banget, banyak yang ngelakuin karena itu bisa dibilang banyak yang menganggap masih secure, dan aku juga dulu menganggap kayak gitu, kerjaan masih paling secure lah. Tapi setelah mendengar sharing-sharing dari orang yang di Vision, wah langsung big no. Kayak banyak yang nanya aku juga kayak, Pen, kenapa sih nggak kepikiran apa kayak ini kan udah ngumpulin banyak istilahnya udah banyak duit nih di sini, nggak mau diinvestkan ke bisnis apa gitu, kayak disuruh misalnya kayak buka boba kek, misalnya waktu itu kan lagi trennya boba misalnya, atau apa kek gitu yang bisnis yang kayak lagi tren banget. Aku cuma mikir ya bisa-bisa aja, tapi kayak
itu aku nambah kerjaan lagi gitu. Terus fokus pasti terpecah. Fokus terpecah, ini di satu sisi aku kerjain ini, di satu sisi aku kerjain itu. Terus mau ini, mau itu, kayak aduh terlalu kayak istilahnya justru kalau kayak gitu terlalu lebih serakah dengan duit aku menganggapnya gitu. Kayak apa namanya? Apa sih? Mendewakan uang gitu kan, kayak aduh pengen tambah income terus gitu. Padahal di sini udah jelas kayak stepnya tinggal kita lakuin kayak gitu, nggak usah mikirin yang lain-lain lagi gitu. Udah jelas gitu, tinggal kerjain aja, layar biru. Nah, stepnya kayak gimana-gimana udah. Nah, dan puji Tuhan ya, nah banyak banget yang aku achieve dari bisnis ini. Gitu. Nah, ini baru aku masuk ke slide achievement ya teman-teman. Nah, puji Tuhan banget, ini semua adalah berkat bimbingan dari leader aku ya, Ko Erik sama Ci Astrid, yang ada Ko Richard dan Ci Susan juga yang membantu pada saat awal-awal banget aku masih jadi BE, masih ingat banget dulu. Nah, ini benar-benar semua adalah bantuan dari leader-leader di sini. Jadi aku say thank you sekali lagi ya untuk achievement ini. Ini bukan buat aku, ini buat leader aku dan buat tim aku gitu. Nah, yang achievement pertama ya di 2019 ya, puji Tuhan ya, waktu itu aku fast track ya menjadi VP. Nah, pas waktu itu akhir April aku kan tadi baru lulus. Nah, akhirnya bulan Mei aku fokus kerjain benar-benar full time, full heart gitu. Karena aku memang nggak ada kerjaan lain ya. Nah, terus habis itu ya akhirnya waktu itu aku masih ingat banget Ko Richard bilang, "Ini 1 bulan ya jadi BP." Aku cuma waktu itu bilang, "Iya kok, iya." Padahal aku kayak nggak tahu gimana caranya, pokoknya iya aja kok, iya. Nah, itu beneran terjadi loh. Bener-bener kayak apa yang Ko Richard bilang, 1 bulan ya, langsung bener-bener 1 bulan tuh jadi BP. Wah, itu bener-bener ucapan adalah doa. Nah, itulah definisinya itu. Nah, jadi itu waktu itu jadi leader. Nah, balik lagi ya teman-teman, memang aku bilang bisnis ini bagus. Ya pasti dong, semua bisnis ya terutama ya, ada ups and down-nya. Pasti ada aja dong obstacles-nya. Ya pertama-tama yang aku hadapin adalah pada saat aku menjadi BP, aku ini pertama tadi aku bilang nggak punya pengalaman kerja, which is bisa dibilang nggak punya pengalaman kayak ngatur istilahnya ya menjadi leader gitu. Menjadi leader itu kayak nggak ada lah gitu, nggak ada di pikiran aku tuh aku nih leader gitu waktu itu. Jadi problemnya itu, jadi gimana ya aku kayak mau mau punya skill leadership gitu pada saat masih awal-awal gitu. Cuman waktu itu diingatkan ya, selalu diingatkan kita di sini, kalau kita belum bisa rekrut, kalau memang belum belum ada yang jalan gitu, ataupun belum bisa rekrut atau belum ada yang jalan, ya udah lakukan apa yang bisa kita lakukan yang dari diri sendiri, yaitu selling produksi pribadi dulu gitu. Nah, jadi waktu itu aku kayak benar-benar ya udah, karena aku nggak punya pengalaman gimana rekrut, aku kerjain apa yang aku bisa paling kerjain dulu, yaitu aku produksi pribadi sebanyak-banyaknya pada saat itu. Ya, karena aku waktu itu juga mikir ya, aku kayak, oh waktu itu pada saat itu aku masih BE, aku udah ada tim nih, yay, udah ada 1. Nah, tapi, nah ini salahnya di aku menurut aku, karena aku kan belum ada pengalaman nih, aku JFW, terus namanya BE baru ya, BE baru yang baru jadi BP, belum benar-benar BP banget. Jadi kalau ada penolakan atau ya sekarang bilangnya penundaan ya. Nah, pada saat itu aku mesti mikirnya penolakan gitu. Jadi kalau BE-nya dapat penolakan, aku juga nggak bisa bantu HO gitu, kayak dia nolak ini apa ya, aku harus bantu apa, padahal aku udah BP. Nah, aku baru sadar pengalaman aku tuh masih sangat minim banget, walaupun aku promote BP-nya 1 bulan ya, tapi pengalaman tuh nggak bisa bohong, benar-benar nggak bisa bohong. Jadi aku dari situ bertekad benar-benar produksi pribadi, belajar kayak, aduh pokoknya nanti kalau tim aku dapat HO apa, aku udah bisa bantu deh gitu, bantu mereka benar-benar lancar banget. Jadi aku kejarin ya, dan puji Tuhan waktu itu dapat ya prestasi kayak ke Taiwan gitu. Dan Taiwan ini lucu sih, waktu itu juga 30 April selesai, aku 26 April baru terdaftar. Jadi harusnya udah nggak dapet sebenarnya. Alliance nih baik banget nih, keluarin kontesnya. Terus aku kebetulan produksi gitu. Nah jadi dapet deh Dream to Taiwan. Terus habis itu next-nya aku juga prestasi ya. Nah puji Tuhan lagi ini dapat premier gitu. Waktu itu aku pas dapat premier biasa, aku kayak yeay gitu ya, premier gitu. Oke, gitu. Kayak
feel-nya kayak oke, dapet, tapi kayak banyak ya yang kayak selamatin aku di Vision ya. Itu tuh kayak aku bingung gitu. Emang sehebat itu ya dapat Premier, waktu itu aku mikir kan kayak emang sehebat itu gitu, kayak wow banyak yang kongresin, terutama yang di super team ya. Waktu itu kan aku masih ikut meeting super team gitu ya, masih ikut acara super team kayak malam ini nih. Nah semua kongresin kayak gue, wah dari situ aku jadi kayak happy sendiri gitu, kayak wah ada prestasi di sini itu enggak cuman kita yang happy sendiri, ternyata orang lain juga happy terhadap kita gitu, kayak kita punya prestasi gitu. Dari situ kayak wow kita harus kejarin prestasi selanjutnya nih gitu. Nah jadi waktu itu juga kejarin ada yang namanya KS Go Bangkok gitu ya, aku juga dapetin, puji Tuhan. Jadi ya ini memang belum berangkat tapi nggak apa-apa, dapetin dulu gitu waktu itu. Nah harusnya yang berangkat tahun lalu ya, cuman nggak apa-apa. Nah yang penting ada prestasi, dapat 3 trip tuh tahun itu. Nah terus habis itu yang terakhir MDRT. Ini aku nggak ngerti waktu itu MDRT itu apa, yang penting yay dapat MDRT gitu, dapat. Ya udah achievement deh, udah itu aja. Aku banyak banget pada saat awal-awal tuh nggak ngerti ini itu, kayak semua yang penting oh dapat. Nah baru kayak seiring berjalannya waktu aku baru mengerti oh pentingnya prestasi, pentingnya ini semua segala macam gitu. Nah dari situ aku belajar gitu, kenapa penting buat kita sebagai leader tuh punya prestasi gitu. Nah terus next year-nya ini aku dapat prestasi lagi ya. Nah ini Champion Club Busan. Nah itu yang personal itu aku dapat. Terus habis itu aku juga dapat produksi pribadi ya, CEO Shanghai Challenge. Nah dan waktu itu aku dapat double 2 tiket juga, double Shanghai. Terus habis itu masuk kategori Billion Unit Plus dan promosikan 2 BP. Nah, terus ada juga Recruit and Grow, cash reward-nya juga dapat, harusnya nanti Juli atau Agustus ya nanti dapatnya gitu. Dan puji Tuhan tahun kedua lagi MDRT lagi, sempat kaget karena kayak MDRT lagi gitu, kayak seneng banget sih, kaget tapi seneng juga gitu sebenarnya bisa dapat MDRT untuk kedua kalinya di tahun 2020 gitu. Nah terus di tahun 2021 ini kemarin sempat udah dapat ya Fast Start Challenge Kaohsiung itu yang di 2021. Jadi ini ya sekilas ya achievement aku. Nah dan nextnya itu adalah kurang lebih foto. Nah ini pada saat menerima pin emas, langsung foto bareng dengan Ko Denny gitu dan dikasih pin emas secara langsung gitu. Waktu itu masih offline ya, kalau sekarang mungkin dikirim ya kalau yang online, tapi nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa, yang penting kejarin dulu. Nah itu buat apa prestasi gitu. Waktu itu aku juga nggak ngerti ngapain sih dapat pin emas. Nah tapi sekarang udah kayak berguna banget gitu, benar-benar berguna, bukan cuma buat aku tapi buat tim aku juga. Prestasi ini bermanfaat buat mereka. Nah ini pas dapat pin emas, terus habis itu ada flyer pas achieve ya, Premier, terus MDRT yang tahun 2019 ya, terus yang 2020 ada flyernya lagi, cuman yang baru keluar cuma MDRT kayaknya waktu itu, nggak keluar yang Billion Unit sama Champion ya tapi nggak apa-apa, yang penting dapat. Nah terus nextnya ini achievement. Nah yang ini yang baru recently ya, yaitu Fast Start Challenge. Oke, terus aku pengen kasih sedikit tambahan lagi ya buat teman-teman nih, apa yang aku rasakan privilege dari bisnis ini di Allianz ya, apa yang selama ini nggak kepikiran sama aku dan akhirnya kayak oh ternyata ini loh privilege kita melakukan bisnis ini gitu. Oke, yang pertama, ini liabilities sama dengan investment. Ini sangat tidak pernah aku temukan di bisnis lain. Kenapa? Karena yang teman-teman lihat ya tadi, ya puji Tuhan ya, aku ada beli mobil yang cukup high end, yaitu BMW. Nah, waktu itu pada saat aku memutuskan untuk beli, orang-orang kayak menanyakan kembali lagi ke aku, kayak yakin beli mobilnya ini lagi BMW, nanti harganya turun loh, nanti ini loh, nanti itu loh. Banyak banget yang kayak bilang yakin mau beli itu, kenapa nggak beli tanah deh misalnya gitu, nggak beli tanah atau rumah yang lebih kayak aset yang lebih berguna lah gitu, kenapa harus mobil gitu. Ya waktu itu aku cuman kayak karena dapat sharing juga ya dari leader di sini,
sharing juga, terus disemangatin, kayak di encourage juga. Waktu itu kan Ko Erik langsung ngajak test drive lagi, bahkan ya kayak waktu itu aku sih benar-benar nggak kepikiran buat beli, tapi diajak test drive, diajakin kayak lihat ya, oh beda ya feel-nya. Nah jadi dapat dorongan juga nih, kayak aduh kayaknya oke nih, karena dari sini aku juga bisa buat ini loh, etalase aku di sini, etalase pada saat aku mau recruiting. Nah, ya udah, aku kayak waktu itu karena memang budgetnya cukup, aku langsung memutuskan beli. Tapi budgetnya teman-teman, sekali lagi ini semua dari Allianz. Nanti teman-teman bisa lihat di belakang ya, kenapa aku bisa pada saat awal-awal langsung beli gitu. Nah, itu yang pertama, liabilities sama dengan investment. Jadi kayak beli, kayak itu kan tadi mobil paling gampang ya, sebenarnya masih banyak lagi, kayak jam tangan juga ada kan, kayak yang Rolex misalnya gitu. Itu juga bagian dari investment di bisnis ini gitu. Nah, yang itu juga apa? Grooming. Grooming itu juga investment loh teman-teman di sini. Kita benar-benar istilahnya ya, kita bikin diri kita nih semakin enak dilihat, menarik gitu kan. Itu juga investment gitu. Kan makanya di kalau recruiting ya, sorry. Di recruiting kan kita mencari yang berpenampilan menarik dan pembawaan menyenangkan. Nah, itu adalah menurut aku bagian dari investment. Kita invest di misalnya pakaian kita gitu, atau enggak di apa sih namanya, misalnya contoh kalau mungkin cewek-cewek misalnya kayak facial biar mukanya lebih kinclong gitu, atau cowok pakai wax gitu segala macam, itu yang biar bikin penampilan menarik, itu juga investment gitu, nggak membuang-buang duit menurut aku. Nah jadi itu juga salah satunya ya, grooming. Nah terus itu bisnis ini anti bangkrut. Aku kayak mencerna ini cukup lama, karena gimana ya anti bangkrut gitu, nggak ngerti sih waktu itu anti bangkrutnya tuh maksudnya kayak gimana. Tapi setelah aku jalanin dan dengar banyak sharing dari leader, oh anti bangkrutnya tuh kayak gimana, nggak perlu putar modal. Kalau kita nggak perlu putar modal, nah aku kan nggak punya pengalaman bisnis sih teman-teman, nah correct me if I'm wrong ya. Nah jadi kalau misalnya anti bangkrut itu ya nggak perlu setor modal. Terus ya modal apa sih? Maksudnya kayak kita nggak keluarin modal buat bikin polis, modal apa gitu. Ya paling ya beli iPad, tapi iPad itu bukan modal ya teman-teman, itu investment. Sekali lagi, itu investment. Nah, terima dulu. Nah, terus habis itu risikonya sangat minim. Risikonya paling apa sih? Ditolak. Itu doang, kayak nggak bikin sampai kayak gimana-gimana ya, kayak nggak akan sampai ditampar-tampar atau apa gitu, kecelakaan kek atau gimana kek, nggak ada kan. Jadi risikonya sangat minim banget, kita cuma paling ya ditolak, yang which is itu juga pasti penundaan. Dan sekarang aku udah mulai berasa nih di tahun kedua, penundaan ini mulai akhirnya mengambil gitu. Jadi ya itu baru berasa sama aku, dulu nggak relate tapi sekarang udah mulai. Terus bisa diperhitungkan income-nya. Anti bangkrut tuh ya, kalau misalnya kita udah bisa hitung income-nya ya otomatis ya kita nggak perlu takut dong. Kayak misalnya contoh, aku ditanya nih, kenapa sih berani banget beli ini, berani banget beli itu? Ya karena aku tahu aku bakal dapat income segini nantinya di tanggal segini. Nah bahkan biasanya misalnya di tanggal gajian kan tanggal 22, tanggal 7, bahkan biasanya bisa aja, oh aku prediksi nih dapat segini, ternyata dapatnya lebih gitu. Nah itu ya rezeki gitu ya. Nah kadang juga bahkan kayak gitu. Terus koneksi semakin banyak. Nah ini yang wow, koneksi kayak aku sering dengar, aduh kerjaan asuransi nanti dijauhin temen, ntar di blok, di ini, di itu. Wah, kenyataannya teman-teman, aku nggak pernah ngalamin yang kayak gitu. Walaupun teman-teman aku ada yang nggak ngambil, nggak berhasil direkrut, nggak ada tuh sampai kayak di blok, terus kayak dijauhin, tiba-tiba menghilang, mundur lah gitu, kayak mundur tiba-tiba hilang lenyap dari bumi, nggak ada, masih kontak kok, masih ngobrol dan segala macam gitu. Ya paling cuma satu kayaknya, ya susah dihubungi doang. Susah dihubungi kan bukan kuasanya kita ya, memang dianya susah dihubungi gitu. Tapi kalau sampai kayak setelah prospek, setelah rekrut dijauhin, nggak ada sih sejauh ini ya, puji Tuhan. Puji Tuhan nggak ada yang sampai kayak gitu. Nah terus habis itu koneksi semakin banyak ya, aku bisa berasanya dari sini. Aku kenal dengan teman-teman di tim KS. Nah di teman-teman di tim KS ini benar-benar sangat, kalau nggak ada teman-teman di tim KS ya, mungkin aku dulu udah mundur dengan cepat waktu itu ya, karena benar-benar aku kayak ditarikin banget. Misalnya kayak di hari Sabtu nggak dapat tempat duduk, ada yang
kayak tarik-tarikin aku sini bareng gitu. Kayak bener-bener walaupun aku bukan grup misalnya ya kayak apa contoh Kogun gitu misalnya gitu ya atau enggak yang waktu itu aku ingat misalnya Cidesi gitu ya kayak sering tarik-tarikan aku Cirika gitu ya kayak padahal aku bukan grup mereka gitu kayak mereka nggak tarikin aku juga maksudnya mereka tarikin aku juga nggak dapat apa-apa cuman balik lagi itu kayak gara-gara itu dapat temen gitu ya dapat temen baru terus habis itu walaupun nggak setim ya ini nggak cross line ya teman-teman ini kayak benar-benar karena itu sih yang bikin aku kayak wow ini kebersamaannya dapet banget di sini benar-benar komunitas yang sangat positif gitu teman-teman aku pokoknya tambah makin banyak deh gitu ya aku nggak bisa sebutin satu-satu ya sebenarnya masih banyak gitu contohnya cuma kan ya itu udah lama aku lupa gitu ya aku di meeting lagi terutama gitu ya semua wah bener-bener deh kompak banget seru deh gitu walaupun aku paling muda ya pada saat itu. Nah, jadi aku bersyukur banget sudah dipertemukan dengan bisnis ini. Nah, terus next-nya itu tanpa berlama-lama lagi teman-teman. Nah, ini yang terakhir ya ini terakhir harusnya ya. Terakhir yang aku pengen sharingin teman-teman. Nah, ini testimoni income aku. Kenapa sih aku pada saat itu bisa banget memutuskan beli mobil BMW ya, terutama ya. Nah, ini pertama nih teman-teman income aku mau sharing. Ini pada saat bulan Mei 2019 pertama kali aku menjalankan bisnis ini income-nya start dari 5 jutaan gitu. Terus ya aku langsung skip ya ke Januari 2020 itu tiba-tiba naik nih jadi 34 juta. Puji Tuhan. Terus nah next-nya lagi itu di 2021. Nah, ini yang bikin aku kaget sekaget-kagetnya. Hah? Tiba-tiba berkali-kali lipat 175 juta. Aku sampai kayak, "Hah? Lihat lagi kayak ini salah transfer gak ya?" Lihat lagi bener-bener kaget banget kok bisa dapat segini gitu ya. Nah memang teman-teman ya ini kan karena semua udah di ini ya di sini kan rata-rata semua udah agent ya udah terdaftar ya jadi aku buka-bukaan aja nih memang aku ada nasabah-nasabah tertentu yang memang aku menyarankan untuk bayar tahunan ya sesuai dengan kemampuannya ya yang bisa bayar tahunan aku saranin bayar tahunan tapi nggak expect maksudnya kayak oke, aku saranin kayak gitu, tapi dapatnya segini gitu. Wah, kalau teman-teman lihat, mungkin kalau zoom sedikit yang di OR direct ya, aku kan masuk yang BBI itu. BBI-nya aja 55 juta loh. Aku sampai kayak, BBI-nya 55 juta, kaget banget. Padahal masih bisa dibilang waktu itu aku juga, ya rekrut oke gitu, ada produksi pribadi juga oke gitu kan. Cuman, ya gitu deh, aku sampai speechless sampai sekarang sih. Ya puji Tuhan nanti ke depannya bisa semakin meningkat ya. Nah ini yang aku mau sharingkan nih. Terus, nah nextnya itu adalah, nah ini ada percentage kenaikannya. Nah dari yang 5 juta naik ke 34, naik ke 175. Ya, itu kenaikannya ratusan persen ya teman-teman, bukan cuma 2 kali, 3 kali, 5 kali lipat sampai 4 kali lipat kenaikannya. Nah ini kenapa aku sharing, kalau yang tadi sharingnya itu adalah yang kayak ya nggak bisa dibilang lah ini per bulan gitu. Nah next itu aku pengen sharing ini berapa sih total yang udah aku peroleh dari bisnis ini. Nah pertama teman-teman di Desember 2019 ya. Nah itu aku total income-nya yang aku terima itu aku udah zoom in ya. Nah itu tuh sekitar 377 juta. Nah inilah alasan kenapa waktu itu aku bisa memutuskan DP mobil gitu. Walaupun aku kayak deg-degan ya sebenarnya waktu itu aduh bisa bayar cicilannya nggak ya gitu ya tapi nggak apa-apa waktu itu kayak karena aku yakin bisnis ini akan growing ya udah aku gas aja gitu dan akhirnya ya bener-bener terjadi teman-teman keyakinannya jadi naik kan jadi 300-an gitu. Nah terus habis itu di 2020 di akhir tahun puji Tuhan udah terkumpul 500-an juta ya totalnya gitu. Nah dan sampai di hari ini di bulan Juni ya, kemarin ya, tanggal 7 Juni ya, itu aku sampai di setengah tahun nih, ini udah 338 juta yang aku terima. Ini udah kayak separuh dari yang, udah mirip-mirip dengan yang 2019 ya, gitu sebenarnya. Nah, income-nya. Padahal ini tengah tahun aja belum lewat sebenarnya. Nah, aku bisa simpulkan nih, dari total-totalnya yang aku dapetin dari bisnis ini ya teman-teman, itu tuh udah kurang lebih 1,3 M. Setelah aku hitung-hitung ya kayak 1,3 M. Terus aku mikir
kalau misalnya waktu itu aku nggak dipertemukan dengan bisnis ini, gimana caranya ya aku dalam waktu 2 tahun kumpulin duit segini. Dalam waktu 2 tahun aja teman-teman kumpulin segini, gimana caranya gitu. Nggak, nggak kebayang gitu kayak, wah bener-bener sampai sekarang aku kayak setelah hitung-hitung lagi baru berasa ya sekarang gitu. Kayak wow, gede banget. Ini baru masih yang kayak aku gitu, masih yang kayak istilahnya nih belum ada apa-apanya, masih yang standar lah gitu. Apalagi kalau yang udah kayak Ko Richard gitu, Ko Denny gitu, aduh itu udah Ko Erik gitu, udah ya itu aku akan menuju ke sana, aku percaya banget gitu. Jadi ini ya ini sharing aku aja ya teman-teman. Jadi bukan masalah uangnya, tadi balik lagi ya, bukan masalah jumlahnya, tapi dalam 2 tahun loh teman-teman, ini dapetin segitu. Nah, terus next ya. Nah, ini ada aset-aset yang aku kumpulkan di bisnis ini ya. Puji Tuhan, yang pertama mobil. Nah, mindset aku sekarang adalah mobil ini udah menjadi aset gitu sekarang, investment ya. Nah, terus habis itu aset kayak apartemen, aku juga puji Tuhan banget bisa afford ya. Itu memang bukan buat tinggal, tapi untuk investasi lagi gitu ya. Memang itu investasi gitu. Jadi bisa beli kurang lebih 4 dari tahun 2019 itu aku beli 2020 aku beli 2 pada saat pandemi ya waktu itu ya. Itu udah pakai masker tuh. Nah, 2020 aku beli 2, terus awal tahun kemarin tambah lagi gitu. Ya karena ada promo lagi dari apa namanya? Dari developer ada promo lagi, wah langsung aja belanja gitu. Nah, kadang ditawarin juga ya sama ininya, salesnya. Oke. Terus nah, nextnya yang ini yang aku paling bersyukur banget ya, kayak bisnis di mana lagi yang kayak kita bisa suksesnya bareng-bareng gitu. Ya cuma di bisnis ini gitu. Ya ini aku bisa ngajak nih tim aku ya. Yang pertama itu Billy. Nah, dia puji Tuhan udah bisa menjadi BP ya di tahun lalu dan akhirnya membeli mobil yang cukup high end juga. Itu dia beli mobil Mercy teman-teman. Nah, next year itu yang di sebelahnya juga nggak kalah hebatnya itu BP aku yang satu lagi ya, itu berpasangan sih itu ya. Shin sama Jose mereka juga bisa berhasil lah memberi mobil pertama mereka juga. Jadi ini Billy juga beli mobil pertama, Shin Jose juga beli mobil pertama mereka gitu. Nah, ini benar-benar kayak cuma di bisnis ini yang kayak ngajak sukses gitu. Nah, ini aku mungkin nggak panjang di sini karena akan langsung testimoni oleh si Billy-nya gitu. Nah, boleh mungkin langsung kita ke testimoni si Billy. Halo. Ya, pagi semua. Pagi ya, thank you Apen, thank you Ko Richard juga, Ci Susan udah berikan kesempatan pada hari ini. Thank you juga untuk Pagi, Billy. pagi Ko. Ya, thank you juga untuk Ko Erik sama Ci Astrid ya udah ngasih support terus sama udah ngebimbing sampai sejauh ini. Nah, teman-teman ini kasih testimoni singkat aja ya. Nah, ini sesuai dengan tema hari ini. Nah, ini kan tema dari Apen luar biasa banget ya teman-teman, pasti dapat banyak ya hari ini. Nah, kita dengar topiknya adalah never too young to change the world. Nah, ini kita tanya lagi nih teman-teman, dunia yang mau diubah ini dunia apa? Seluruh dunia atau dunia yang lebih kecil lagi yang paling gampang kita ubah, yaitu dunia diri sendiri ya teman-teman ya. Dunia kita sendiri. Nah, jadi kita pengen ngedesain dunia kita kayak gimana? Nah, itu yang pengen aku nambahin sedikit nih untuk materi malam hari ini. Pagi hari ini, sorry. Nah, terus kedua, kira-kira kita pengen desain dunia kita, rumah kita itu kayak gimana? Nah, ini sebenarnya ada beberapa poin-poin yang pengen aku ini ya teman-teman ya. Nah, kebanyakan orang nih teman-teman pengen dunianya itu pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya apartemen, pengen punya aset kayak apa nih ya tadi ya? Millennials muda 25 tahun punya aset banyak. Nah, kita semua pasti pengen teman-teman kayak gitu. Nah, tapi kita perlu sesuatu yang ngebantu. Kira-kira apa? Nah, di sini teman-teman juga ada dengar gimana testimoni apa, dan aku juga akan kasih testimoni sedikit. Kenapa juga aku memilih untuk berterima kasih banget kepada Apen, ya waktu itu udah memperkenalkan bisnis ini kepada aku. Waktu itu lucu ya teman-teman. Nah, ini testimoni dikit kenapa aku itu bisa join. Waktu itu nanya awal mulanya itu karena penasaran produknya. Kan aku sendiri sama keluarga itu belum punya produk insurance proteksi atau apapun ya. Terus tahu waktu itu Apen kebetulan kakak kelas. Oh ya, perkenalan singkat, aku juga dari Pontianak, umur 24 tahun juga. Nah, gitu. Lulusan BINUS. Nah, waktu itu
pengen nanya nih tentang produk insurance dari Apen gimana, gitu, nah hubungin Apen, "Pen, ketemuan yuk, nanya produk insurance." Nah, pas di ketemu itu, Apen nggak ada sedikit pun ngomongin tentang produknya, teman-teman. Jadi dia jelasin tentang bisnisnya. Terus, kalau misalnya aku sendiri kan penasaran nih, loh kan pengen tahu produknya, nanya lagi, "Produknya gimana, Pen?" Apen juga waktu itu jelasinnya ya, dia kayak tutup telinga tapi tetap jelasin bisnisnya, teman-teman. Jadi waktu itu benar-benar nggak dapat sama sekali tentang produknya, tapi malah dapat bisnisnya. Anehnya lagi, waktu itu memutuskan untuk sign. Nah, itu bingung ya teman-teman ya, nggak tahu produknya apa, tapi waktu itu memutuskan sign. Gara-gara apa? Gara-gara lihat satu hal yang menarik, teman-teman, layar biru. Nah, sebagai fresh graduate, yang waktu itu sama profesi sama kayak apa, pengacara, pengangguran, banyak acara ya, terus, ngelihat sesuatu bisnis menjanjikan seperti layar biru yang bisa membuktikan akselerasi income dari 7, 17, 33 dan seterusnya, teman-teman. Terus bisnis modelnya simple, percepatannya ada, company partner kita luar biasa, dan komunitas Vision ini luar biasa, teman-teman. Jadi di sini selalu dibagikan sharing energi positif, mindset yang positif, dan oke, nah ini teman-teman, inilah changing moment. Itu memutuskan untuk sign, dan nih, kenapa waktu itu memutuskan untuk sign adalah ini yang tadi aku bilang, sistemnya bagus, jenjang karirnya oke, komunitas positif, bisnis mulia, bantu orang, percepatan income, dan aku percaya kalau misalnya itu bisa membantu mengubah dunia saya sendiri. Kan misalnya aku sendiri udah punya dunia gambarnya gimana, teman-teman, pengen punya rumah gimana, idealnya gimana, keluarga ideal gimana, income berapa yang ideal bagi aku. Dan ini layar biru ini itu sangat bisa, teman-teman, sangat real dan banyak buktinya di sini. Makanya aku percaya pada layar biru ini, percaya pada Apen, dan percaya pada sistem di sini. Dan hasil ya, teman-teman. Nah, ini gimana cara kita mengetahui nih kalau kita udah ngambil keputusan yang tepat? Pertama harus ada pertumbuhan, perubahan positif, dan ada hasilnya. Dari sini aku akan bagikan testimoni sedikit, hasil yang udah aku dapat di mana. Dari aspek komunitas, teman-teman, dipertemukan dengan teman-teman orang-orang yang berkualitas lainnya. Orang-orang yang punya mindset positif dan sama-sama pengen sukses. Ini enak banget, teman-teman, ya pas pertama cuman kenalnya Apen, terus kenalnya jadi sama Ko Erik, Astrid, dan ketemu komunitas millennials lainnya. Dan itu cuma bisa dicapai di Vision dia, teman-teman. Terus kedua, dari self development. Dari awalnya aku belum pernah punya pengalaman jadi speaker, belum pernah pengalaman jadi pengajar, public speaking-nya jelek. Nah, dan dari presentasi itu juga nggak berani, teman-teman, selalu pengen udah di belakang layar aja. Dari dulu SMA, pas lagi ikut OSIS, selalu jadi perkap kan bagian belakang layar, teman-teman, nggak berani maju ke depan. Nah, ini sekarang di sini diajarkan untuk gimana cara kita berbicara depan umum. Jadi self development-nya itu ada banget di sini. Terus dari achievement, teman-teman, kita buat achievement 2020, dan aku juga joinnya Maret 2020 kemarin, dan dapat beberapa achievement di masa sulit kemarin. Puji Tuhan, dibantu dengan support Apen juga, yang nggak pernah berhenti ya, teman-teman, selalu diingetin terus. Nah, ini dapat achievement di 2020, Fast Start Challenge, 2020 Recruit and Grow. Terus promote BP, champion personal untuk free trip to Busan and Daegu. Nah, ini di achievement di tahun lalu, teman-teman. Nah, terus dari segi lifestyle ya, teman-teman, ya, di sini bisnisnya juga tadi bisa memberikan sesuatu yang di tempat lain nggak bisa. Kalau misalnya teman-teman memilih untuk aku memutuskan untuk milih bekerja di corporate atau buka bisnis sendiri, nggak mungkin bisa ditinggal. Cuti aja setengah mati, teman-teman. Kalau corporate mungkin di sini punya pengalaman ya, apalagi punya bisnis sendiri itu nggak bisa ditinggal, pasti ada was-wasnya sendiri lah. Tapi di sini bisa kita nyisin waktu pakai uang sendiri, teman-teman, pergi kemanapun kita mau. Dan ini juga kita bisa kerja dimanapun ya. Jadi dari segi lifestyle tercapai, teman-teman. Ini juga berkali di sini, aku juga baru pertama kali ke Bali di kemarin. Oke. Nah, ini juga teman-teman mungkin ada yang bingung ya. Dari life goals. Nah, ini juga kalau kita bikin dunia yang tepat, dunia yang ingin kita, teman-teman, dream world-nya kita membutuhkan sesuatu yang penting, yaitu uang. Income kita harus mencukupi untuk menghidupi dream kita, teman-teman. Kita bukan semata-mata ngomongin uang ya, teman-teman, tapi segalanya butuh uang. Dan dari sini, pas Maret 2020, pertama kali join, income itu 500.000, teman-teman. Ini juga income pertama, dan tapi di setahun di sini, dibantu dengan support dan sistem di sini, dalam setahun, teman-teman, pertumbuhannya berapa ribu? 7.000% kalau nggak salah ini, terhitung. Itu sebesar 37 juta dalam waktu 1 tahun. Di mana lagi, teman-teman, seorang fresh graduate ditemukan Apen, diselamatkan Apen waktu itu, dan pelan-pelan menuju dunia yang pengen aku ciptakan sendiri. Itu semua berkat Vision ini, teman-teman, dan komunitas di sini, dan leader-leader yang ada di sini ya luar biasa. Nah, ini teman-teman, gimana cara kita mengubah dunia kita ya? Pertama harus punya visi.
Nah, kita kalau nggak punya visi, kita nggak tahu nih dunia kita mau kayak gimana. Terus mimpi kita harus besar. Kita harus berani bermimpi besar dan mengosongkan gelas. Kita harus belajar terus dan punya mindset yang benar, teman-teman. Dan mungkin ini ya, never too young to chase the world. Mungkin banyak orang yang bilang kayak, oh kita mungkin terlalu muda lah, atau mungkin udah terlalu tua untuk ngubah dunia kita. Jangan didengerin, teman-teman. Ini adalah dunia kita ngedesain dunia kita sendiri, teman-teman. Kita lakuin untuk diri sendiri dan lakuin untuk orang yang tercinta. Nah, karena itu ada foto keluarga aku ya, teman-teman ya. Nah, aku ngelakuin ini adalah why-nya aku. Aku ngelakuin untuk mereka. Aku pengen bikin dunia yang nyaman untuk mereka juga, teman-teman. Nah, dan di sini juga pas kita udah selesai untuk bikin dunia yang kita mau, kita bisa milih. Jadi yang dari tadi energi negatif, kata-kata negatif itu kita bisa tutup dan kita yang pilih, teman-teman, siapa yang akan boleh masuk ke dunia kita. Nah, oke, di sini nggak ada kata terlalu muda, nggak ada kata terlalu tua. Nah, untuk membuat sebuah perubahan, semuanya bisa, teman-teman, asalkan ada kemampuan. Mungkin itu yang bisa aku sharing pada pagi hari ini. Ya, aku balikin lagi nih. Thank you. Ya, thank you, Apen. Thank you, Billy. Ya, luar biasa sharingnya. Nah, jamnya udah jam 8.10. Jadi ini cuma ada satu pertanyaan aja ya. Ini buat Apen. Tadi kan BP-nya singkat ya, Pen, cuma 1 bulan tuh ya. Nah, ini ada nanya nih, gimana caranya Apen bisa dapat BP 1 bulan, kendalanya apa aja, sama apa sih yang membuat Apen jadi cepet gitu. Gitu. Oke, ya. Thank you Ko Lendra pertanyaannya. Ya, jadi dari ini ya, pertama ya, kita selalu diajarin untuk kita start dari ring 1 dulu yang pastinya. Nah, jadi aku adalah waktu itu aku startnya pastinya ikutin lah kata-kata Ko Erik, Ci Astrid pokoknya. Start dari ring 1, ya udah habisin ring 1. Yaitu kejarin. Waktu itu aku sampai bela-belain pulang Ponti juga ya. Karena aku asal Ponti itu, aku sampai kayak ya padahal belum dapat apa-apa dari sini, ya udah pulang aja gitu, udah keluar duit duluan gitu ya, tapi ya puji Tuhan ya ada hasilnya gitu, pulang Ponti ya bawa ALP gitu, pulang ke Jakarta gitu. Nah itu yang pertama, dari ring 1 dulu kita yang pasti habisin. Ya memang sih ring 1 setiap orang mungkin beda-beda ya gitu, ada yang bisa mungkin langsung BP, ada yang mungkin perlu banyak gitu ya. Nah aku ya termasuk yang kayak cepet sih gitu ya untuk ring 1, cuman nggak sampai di situ doang. Sebenarnya aku ring 1 potensinya sangat-sangat luas, tapi banyak yang udah punya. Dan aku melihat ya, kayak market kita tuh luar biasa banget. Untuk ring 1 aku yang bisa dibilang kayak saudara mama aja udah 10 orang, itu aja kayak hampir semua tuh nggak ambil loh pada saat itu sama aku. Kayak paling cuma berapa sih yang keluarga inti aku, terus sama ponakan aku ya, aku kebetulan udah punya ponakan. Nah, jadi kayak keluarga dari ini adik aku gitu ya, paling mereka doang yang ambil gitu ya. Kalau untuk keluarga inti sih udah pasti gitu, yang kita harus proteksi paling pertama. Tapi karena aku bersaing ya istilahnya dengan keluarga aku yang agent A sama agent B, jadi ada 2 bahkan gitu, ada 2 agent sebelum aku nih. Udah closing semua sama mereka. Nah, tapi dan masih bisa aja kok closing ternyata gitu sama yang belum di closingin gitu. Nah, itu pertama. Dan setelah itu, even mereka udah istilahnya ya udah punya. Nah, tapi yang penting kita udah jelasin dengan baik, ikutin sistem BP1, BP2. Akhirnya teman-teman dapat referensi. Nah, dari referensi ke referensi itulah yang membawa aku mencapai ke Premier, teman-teman. Jadi yang paling perlu kita lakukan adalah cuma satu sih. Aku selalu ingat kata-kata Ko Richard terutama ya. Yang penting minta, maka akan diberi. Ask, gitu. ASK gitu. Nah itu karena aku ya simply minta aja gitu. Nggak banyak mikir. Udah kayak, ya kalau dapat oke, kalau enggak ya udah gitu. Yang penting udah minta. Ya itu dari situ membawa aku ke Premier. Dan keluarga aku nggak ada stigma yang kayak maksudnya nggak harus kok nanti ntar nggak dikasih pasti takut nggak enak sama temennya, nggak ada kayak gitu. Itu cuma di pikiran kita doang sebenarnya biasanya gitu. Nah akhirnya ya itu deh, makanya bisa. Terus habis itu dari referensi menjalar lagi gitu sampai sekarang. Ya kayak gitu sih kurang lebih. Nah kalau kendala sih paling tadi ya yang aku udah sempat sebutkan. Kendala adalah
pada saat aku jadi BP itu aku nggak punya pengalaman apa-apa tentang leadership. Jadi aku kayak harus belajar lagi itu dari awal, benar-benar ikutin semua arahan-arahan leader di sini gitu. Dari Ko Erik, si Astrid dan leader-leader lainnya ikut acara terus, pokoknya asal terus skill leadership, apapun yang diajarin dicatat dulu, telan mentah-mentah, nanti dicernanya nanya gitu, misalnya kayak ini maksudnya apa, baru nanya gitu. Itu sih kendalanya aku di situ palingan gitu. Kalau untuk selling ya itu ikutin 10 LPS kayaknya nggak gimana ini sih, nggak gimana ada kendala banyak. Yes. Oke. Thank you Apen ya. Jadi intinya adalah ikutin arahan leader ya, ikut sistem. Kalau mau jualan pakai PP1, PP2, ikut acara, jadi semuanya bisa diresapi, itu ya ilmu-ilmunya nanti dicerna lagi, dikonsultasikan dengan leadernya lagi, benar nggak? Itu yang membawa Apen sampai dengan hari ini ya. Ya teman-teman, kita kasih applause ya buat anak muda luar biasa ini, Billy dan Apen, di usia mereka Thank you ya, sangat muda nih. Apen. Ini dari Ko Itu Richard. luar biasa ya. Gitu. Mau minta tanya sama Billy. Bill, waktu itu kamu percaya sama Apen terus mau ikut bisnis ini, kenapa ya? Pertanyaan singkat aja, Bill. Thank you. Thank you, Apen. Thank you, Billy. Thank you, Erik, Astrid. Nah, waktu itu putusin untuk percaya karena pertama itu kan aku kenal Apen dari SMA. Perubahan hidup di Apen tuh benar-benar nyata gue. Dari Apen yang dulu benar-benar dibilang suka main game, nerd, itu semua di Apen. Tapi sekarang udah perubahannya jauh. Dari dia segi udah bisa beli mobil sendiri, pembawaan diri dia, dari penampilannya juga berubah. Nah itu bikin aku percaya kalau misalnya di sini benar-benar ada hasilnya. Itu sih kok. Perubahan positif dari Apen ya. Perubahan positif. Thank you, Billy. Yes, thank you Billy. Oke teman-teman, waktu juga yang memisahkan kita. Thank you Apen, thank you Billy, thank you Ko Erik, thank you Astrid ya sudah hadir dan bersharing di acara Super Team malam hari ini. Teman-teman, kita bertemu kembali di Super Team minggu depan dengan kita nonton bareng ya di antara dua pilihan dengan bintang utamanya CLI, Ko ID dan GVV. Oke.